Mas Yitro akan terangkan tentang bagaimana WL dan singer. Oke, Tuhan berkati. Ya, berhubung waktu juga saya nggak akan lama-lama, nanti ada tanya jawab. Nanti saudara bebas mau tanya apa aja, tapi seputar yang kita bahas tadi ya. Nggak tanya harga beras berapa. Oke, saya tadi lihat banyak yang dari vokal ya. Vokal itu bisa singer, bisa worship leader atau choir dan lain-lain. Tapi karena saya sebagai WL dan juga singer juga, saya akan mewakili untuk menyampaikan kepada teman-teman semua apa saja sih yang perlu diperhatikan sebagai seorang WL atau singer. Oke. Baik. Ya, kalau kita sebagai WL tentunya dalam satu ibadah kan kita pakai lagu ya. Ada yang mungkin satu lagu doang di satu ibadah, ada nggak? Enggak ya, mungkin ada 7 ya. Ada berapa biasanya? Paling 4 ya, 3 atau 4 atau 5. Nah, di situ oke. Pasti seorang WL yang harus diperlukan adalah yang paling utama ketika dapat tugas. Oh, ada jadwal nih hari Minggu, pasti dari hari Senin udah agak meriang-meriang, cari alasan gimana nggak pelayanan gitu. Enggak kan? Semangat ya semua ya. Nah, semangat, pasti langsung cari Google, cari YouTube. Wah, lagu apa nih yang paling keren nih, yang lagi hit hari-hari ini gitu ya. Kebiasaan ya. Nah, ini saya bahas tentang pemilihan lagu, hal yang harus diperhatikan seorang worship leader untuk memilih lagu ya. Jadi yang pertama adalah menentukan tema, saudara ya. Satu hal yang membuat saya itu tidak akan kesulitan. Oh, nanti ibadah saya terbayang ibadahnya nanti kayak gini kayak apa gitu. Itu yang ditentukan adalah temanya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu kalau saudara mau pimpin pujian, pas mau menentukan lagu yang saudara harus lakukan adalah yang harus Anda dapatkan adalah temanya mau apa ya. Contoh gini deh. Saudara bisa dengar satu lagu gitu terngiang-ngiang, itu jadi trigger untuk penyusunan lagu berikutnya. Nah, tapi tentukan tema dari satu lagu itu apa, dapetin temanya dari satu lagu itu apa. Tema itu adalah merupakan pesan atau meaning dari sebuah lagu. Jadi pesan inti dari lagu ini apa gitu. Jadi teman-teman harus dapat, makanya harus dibaca liriknya, diresapi ya, di kamar mandi, mau tidur itu lagu ini tentang apa, kayak gitu. Contohnya terima kasih Tuhan, yaitu kan menyampaikan syukur kita kepada Tuhan buat kebaikannya. Itu temanya syukur ya. Nah, terus kemudian aku percaya Tuhanku ajaib. Nah, kalau teman-teman dapat lagu itu tentang iman, berarti itu akan menentukan penyusunan lagu berikutnya. Atau lagu ini mau dibawain di depan atau di belakang. Kalau di belakang, berarti teman-teman harus pikirin lagu yang di depannya. Karena ini susunan lagu itu adalah sebuah perjalanan, goal kita mau apa gitu. Di ujungnya dari sebuah ibadah yang Tuhan percayakan bagaimana kita layani, Bapak Saudara. Oke, beberapa tema lagu sudah pada tahu lah ya, ada kasih, kecil sih ya di sini kan. Oke, nggak kelihatan memang. Beberapa contoh tema lagu itu ada kasih, iman, pengagungan, sukacita, ya, syukur, fellowship, peperangan, ada juga doa, tema doa juga ada ya di lagu tersebut. Nah, tema-tema ini kita dapat ketahui dari mana? Yaitu dari isi dari lagu itu. Makanya kita harus perhatikan isinya apa, seperti itu. Oke, bisa dimengerti di sini? Nah, itu menentukan tema terlebih dahulu ya untuk memilih lagu. Kemudian karena di ibadah itu kadang ada yang dipercayakan waktu 30 menit, 40 menit, ya. Pasti saudara gak akan pakai satu lagu diulang-ulang sampai bosan ya, sampai cuma aja pulang semua kan gak mungkin ya.
Saudara harus mikir lagu ini urutan 1, lagu ini urutan 2, lagu ini urutan 3. Mikir gitu dari Senin ya, dipikir sudah Jumat belum dapat. Udah Sabtu belum dapat, akhirnya minggunya apa itu panas dingin ya. Nah, yang kedua yang harus kita pikirkan adalah penyambungan lagu ya, penyambungan dari lagu-lagu yang akan kita bawakan. Nah, ini beberapa contoh ya. Kalau saya sebagai WL, misalnya saya nyusun lagu, misalnya temanya pengagungan misalnya ya, saya bisa dapetin lagu. Yang pertama saya akan bawakan misalnya contoh aja ini ya, Allahku Dahsyat ya, Allahku Dahsyat itu di D. Kemudian saya bisa masuk lagu keduanya itu Lebih Dari Pemenang. Nah itu secara tema oke tuh, bagus gitu. Dari lagu pertama, lagu kedua itu mensupport gitu loh. Kemudian lagu ketiga aku bisa bawainnya Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Nah kayak gitu, itu membangun iman ya kan. Karena lagu pertama, lagu kedua itu sudah menyatakan kebesaran Tuhan. Kemudian lagu kedua itu lebih dari pemenang, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, Tuhan tentukan untuk menjadi pemenang. Ketiga, saya pilih lagu untuk Ku Yakin Hadir di Sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Nah itu. Jadi temanya ini iman saudara ya, temanya iman. Nah di akhir lagu biasanya saya kasih satu lagu untuk ngegongin gitu ya. Itu biasanya lagu-lagu apa itu pengagungan seperti Sebab Kau Besar atau Nyanyi dan Bersoraklah. Anggap WL kalau nyusun lagu. Jadi tema itu ada yang kadang nggak pas juga, mungkin dari temanya, kemudian tempo atau lain-lainnya juga nggak pas untuk disusun. Jadi ini beberapa lagu yang saya biasanya bawakan, maksudnya contoh aja gitu yang saya akan bawakan dalam penyusunan lagu. Oke. Udah pada tahu kan lagunya ya, nggak usah saya contohin lah ya, aman lah ya. Mau dicontohin ya, oke. Ini teman-teman sebuah perjalanan dari ibadah ini mau kita mau bawa kemana ibadah ini. Ini contoh aja ya, dari Allahku Dahsyat ini. Langsung ref aja. Allahku dahsyat berkuasa, tubuhku sujud menyembah, tinggi agamamu. Allahku dahsyat berkuasa, tubuhku sujud menyembah, tinggi agamamu, tinggi agamamu, tinggi agamamu. Allahku dahsyat. Tuhan kita dahsyat, kita mau bilang benar-benar
Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama sembah Dia, saudara. Dia sumber kebenaran kita. Haleluya. Engkau dahsyat ya Tuhan. Kami menyatakan dengan iman, Engkau sumber kebenaran kami Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami yang sakit disembuhkan, yang beban-beban dilepaskan oleh karena kuasa-Mu yang nyata. Saat ini kami mengangkat tangan Tuhan dan berkata, kuasa-Mu tercurah atas setiap kami. Kami diberikan, kami dibebaskan. Haleluya. Engkau dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Mari sama-sama angkat suara-Mu, berikan iman-Mu, sembah Dia. Haleluya. Kuasa-Mu yang atas kami, tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami terus terpesona oleh karena kasih-Mu dan kuasa-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti pasti suasana sudah terbangun enak ya, bisa ditangkap ya. Ini saya persingkat, ini harusnya 30 menit, saya singkatin tadi cuma berapa? Sekitar 7 menit. Nah, jadi bisa diulang-ulang, dan kemudian penyambungannya seperti itu tadi.
dari tema yang tadinya iman. Kenapa saya ambil di terakhir lagu terakhir itu ke pengagungan? Ya karena tadi kita sudah membangun iman jemaat. Nah, semua kemuliaan dari bagi Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Nah, tujuan saya itu. Jadi kembali lagi bahwa Tuhan yang berkuasa dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara, sebab Dia besar, perbuatannya ajaib. Seperti itu saudara. Itu teknik-teknik susun lagu yang ini apa itu yang bisa saya sampaikan, saya bagikan, saya akan di tempat ini. Tepuk tangan kita semua. Nah ini sebetulnya aku yakin bahwa di sini tadi gini, A, overtone ke B ya. Nah, sebetulnya di B masih banyak lagu-lagu, tapi kalau saya isi lagu yang misalnya nggak pas, itu bisa apa ya, menurunkan apa suasana ya, bisa dibilang suasana. Contohnya di B lagu apa namanya? Best. Secara apa, suasana akan lebih kita bawa turun lagi gitu. Jadi kalau saya tidak saranin untuk lagu yang temanya kasih. Ketika sudah di iman, biasanya saya akan ajar ke pengagungan, bukan lagi masuk ke kasih. Tapi kalau mau berkasih-kasih, itu lagunya di depan, itu paling enak. Mau kasih terus sepanjang masa, temanya kasih terus juga nggak apa-apa. Maksudnya dari awal kasih Allah, misalnya Tuhan Yesus baik, ya kan? Ya syukur, kemudian kekasih lagi, itu boleh, itu oke, itu masih masuk. Ya seperti itu beberapa ya teknik yang mungkin yang teman-teman bisa lakukan. Oke, bisa dimengerti? Paham? Oke, selanjutnya kita perhatikan sebagai WL adalah tempo. Ya tempo ya, tempo tadi sudah banyak disampaikan oleh Kodidik sebetulnya. Menurut saya sih udah cukup, cuman mungkin kalau saya sebagai seorang WL menyusun lagu, biasanya lagu yang temponya middle lebih lambat atau middle itu di depan, saudara. Kalau aku cepat ya, aku cepat lebih lambat itu di depan. Baru lagu keduanya, misalnya lagu cepat keduanya itu yang temponya lebih cepat lagi, itu biasanya lagu kedua. Contoh ya. Oke. Iya. Ini lagu. Oke. Sebab Tuhan baik.
medium. Nah, dua-duanya sebenarnya medium ya, cuma yang kedua lebih cepat. Seperti itu saudara. Itu secara adrenalin akan membangkitkan, ya. Itu juga nada dasar ngaruh ya Pak ya. Oke, nada dasar juga kedua tinggi. Oke, nafas dulu. Nanti setelah ini saudara praktek ya. Oke. Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa, karena nggak saya catat tentang ini hand signal. Apa itu? Kode dari tangan ya. Ini apa? Biasanya nggak dipakai buat WA. Sorry ya. Biasanya gini, ini apa? Halo, gitu ya. Ini biasanya apa? Telur ya, ini koda. Ini saya pakai koda akhir. Begini diam, kalau nggak diam, udah ini udah terakhir ya. Nah, saya sering lihat WL itu kalau ngasih kode sembunyi-sembunyi, jangan sampai jemaat tahu di belakang. Ngapain nih gitu? Bapak Ibu Saudara, ketika Anda ngasih kode tinggi-tinggi, nggak ada masalah sebetulnya, jemaat juga tahu. Toh memang di antara kita nggak ada yang perlu disembunyikan kan? Apa kita pengen kita balik ke bait ke first gitu kan, cuma nyanyinya rap gitu kan, ke bait gitu kan. Enggak kan, kita nggak mau lagi sedang nipu di sini kan. Jadi udah angkat tinggi-tinggi aja. Kalau saya tinggi-tinggi aja gitu. Pertama, pemain musik itu harus lihat, benar-benar lihat gitu. Jadi kita mau kemana nih? Oh ini yang ke verse, ke lagu ke bait. Oh ini ke rap. Oh ini koda. Ntar dulu yang jelas. Dan enaknya juga kalau kita angkat tinggi-tinggi, jemaat tahu. Jadi jemaat enak, gak ada yang salah nyanyi gitu loh. Pernah nggak melihat jemaat nyanyi kemana, WL-nya ternyata balik ke verse. Jemaat apa itu ref, dia balik ke verse. Terus ketipu. Gak ada, kita di sini bukan lagi kerja orang, tapi gini loh saudara. Satu hal yang saya ngerti, kita itu sebagai penyanyi, worship leader atau singer itu bukan hanya sekedar kita sedang menyembah, bukan, tapi kita sedang menyanyikan firman Tuhan. Jadi tanggung jawab kita adalah menyampaikan isi lagu itu nyampe gitu loh, ngerti sampai jemaat itu majlek gitu ke hatinya. Iya bener ya, Tuhan itu penolong, ya kan? Contoh kita lagi nyanyi Tuhan selalu menolongku, kayak gitu kan, selalu menjaga, itu Anda harus bikin jemaat itu sampai benar-benar ngerti bahwa Tuhan itu penolong kita gitu. Jangan sampai kita nyanyi jemaat ragu gitu kan. Nah itu benar-benar kita menyampaikan pesan yang menyampaikan firman melalui pesan yang dilakukan seperti itu saudara. Jadi benar-benar kita harus menyampaikannya dengan baik. Oke, sekarang lanjut ya. Ketiga yang perlu diperhatikan tadi tempo, ini penguasaan nada dasar saudara. Penguasaan nada dasar ini saya dulu juga nggak, ya ini emang jam terbang juga, tapi minimal Anda juga sebagai penyanyi harus ngerti sedikit-sedikit. Kalau nggak ngerti musik atau nggak bisa main musik, ya harus banyak googling ini nada dasarnya di mana, atau tanya ke pemain musik ya, terus dicatat biar tahu. Karena penguasaan nada dasar juga penting buat saya, buat para WL ya. Misalnya nih, kita itu biasanya ya kalau nyanyi lagu tiba-tiba ingat, pengen nyanyi ini gitu kan, pengen nyanyi ini ya di mimbar, kayaknya Tuhan suruh dia, Tuhan bisikin nih, Roh Kudus bisikin. Tapi nada dasarnya nggak ingat. Akibatnya apa? Kita nyanyi tiba-tiba pas di ref kecekik-cekik ketinggian, ya kan? Atau kerendahan. Pernah kan seperti itu? Para pelaku termasuk saya ya. Kayak gitu saudara. Jadi, kenapa kita harus tahu? Ya supaya nggak terjadi kesalahan seperti itu. Misalnya saya minta di D. Nah ini biasanya aku nyanyi Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa
secara tema oke, bisa. Tapi nada dasar kalau bisa jangan pindah apa itu, pindah nada dasar ketika kita melakukan penyambungan lagu di lagu lambat, lagu penyembah. Karena gini, tadi itu salah sebetulnya. Shout to the Lord itu sekitar itu di A ke bass, ya A ke bass itu jauh sekali, itu tadi di D. Anda paksa nyanyi di nada tingginya, ada ketinggian. Ada paksa di nada rendahnya juga ngorok-ngorok karuan. Mau naik berapa kali, mau sampai ke A, ya kan? Mau overtone berapa kali tuh sampai bener-bener nyampe kan? Nggak sedap. Kata Filipin, oh tak sedap. Gak enak. Jadi itu makanya kenapa penguasa nada dasar tahu, atau Anda harus persiapkan, Anda tanya dulu ke pemain musik ini masuk nggak kira-kira gitu ya. Oke, bisa lakukan kayak gitu saudaraku. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah mungkin ini kebiasaan juga kita, nggak usah lah mau nada dasar, pemusik itu udah pasti bisa mengikuti kita. Iya, kalau pemusiknya udah profesional ya. Kadang kan ada yang belum, nyari-nyari, udah saat nyembah udah sangat dalam saudara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Musik nyari, lunang-luning nyari di situ enggak ya? Puji Tuhan kalau langsung dapat, ini cepet nangkepnya ya. Biasanya kan enggak, lunang-luning, udah dapet ini, besok lo bisik-bisik, nah kayak gitu, sering ya kejadian kayak gitu. Saya sering kali lihat. Jadi kalau makanya lebih baik kasih nada dulu. Ini A nih, ini A, asal dia pasang A, kita nyanyi enak. Ku yakin kan hadir di sini. Oh belum tahu ini. Oh, oke. Sip. Kasih tahu kok kalau C gimana kok? C ada apa itu? Eksikalnya. Nah ini C ya. Terus kemudian, nah sebenarnya pakai tangan. C, D, E, F, G, A, H, B kayak gini. Mungkin di rekamannya ada yang ada. Oke, C, D, E, F, G, A, B. Itu beberapa yang Anda harus tahu kalau ini lagu nada dasarnya di A. Kasih gini lah, ya kan? Jangan salah gini. Nah ini untuk permulaan tuh kasih nada dasar. Perlu sih dipelajarin karena kita mau apa ya? Kita ini kan berperan untuk membawa jemaat ketemu Tuhan. Jadi kita juga harus bayar harga untuk belajar. Saya percaya gini, ini teman-teman mungkin ada yang kerja, ada yang apa sampai ditinggalin ya kan? Mungkin ada anak juga ditinggalin di rumah untuk ikut ini kan? Apa itu? Training ini. Saya percaya kita akan mau memberi yang terbaik. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Makanya saya percaya Anda adalah orang-orang yang mau belajar dan Anda adalah orang-orang yang mau bentuk. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya tadi penguasaan nada dasar, kemudian pemilihan narasi ya. Oh, ada yang mau disampaikan dulu kan? Pemilihan narasi yang tepat, saudaraku ya. Oke, begini WL juga ya. WL ini penting nih, WL. Narasi itu biasanya gini loh. Sebelum kita nyanyi, kita opening dulu kan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku, shalom, gitu kan. Nah itu kita bernarasi saudara. Kemudian ketika mau kita nyanyi lagu, kita juga narasi, gak diem-diem saja. Ya kan? Bayangkan kalau kita masuk ya, misalnya di FFF. Kita masuk, sama saudaraku, kita mau nyanyi buat Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Itu untuk pertama ya. Kayaknya kurang manis gitu. Tidak apa ya? Tidak ada sapaan, tidak ada apa namanya ya? Keramahan gitu ya ke jemaat ya. Nah, kita perlu lakukan kayak gini. Ini langsung coba saja ya. Shalom Bapak Ibu, shalom.
pengantar untuk lagu aja ya. Jadi menyapa jemaat terlebih dahulu, juga nggak usah terlalu panjang. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik, anugerahnya besar, amin. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus untuk selama-lamanya Dia baik, amin. Bapak berdiri rasanya. Nah biasanya narasinya kita ambil dari tema lagu yang akan kita nyanyikan, untuk support aja gitu. Jangan kemana-mana saudara. Kita mau nyanyi segala puji syukur, tapi kita narasinya agak melenceng. Contoh ya, saudaraku, Tuhan adalah kemenangan setiap kita, amin. Apa yang bermasalah Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus, sebab Tuhan kita perkasa. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu. Ya, saya percaya kita ngerti lah ya. Ngerti ya? Ngerti lah, pinter-pinter. Tepuk tangan buat kita semua. Kita pilihan narasi di opening ya. Ya selaraskan saja dengan tema lagu yang akan kita bawakan, oke? Kemudian narasi juga pas penyambungan lagu juga perlu, lagu satu ke lagu dua, kayak misalnya ya segala puji syukur tadi, kemudian endingnya gimana ya? Haleluya. Dapat dimengerti saudara? Ya tadi nyambung dari satu lagu ke lagu lain. Jadi pas sorak-sorai, oke, kita masih singgung lagu yang pertama tadi, temanya naikkan syukur kita bagi Tuhan sebab Dia baik, amin. Untuk selama-lama kasih setianya, Dia memberkati setiap kita. Langsung maju cinta, kayak gitu. Kita langsung nyanyikan lagu berikutnya. Saat saya ini saya banyak temuin WL ketika di penyambungan lagu ini terlalu banyak berbicara. Ya, dia baca ayat dulu. Mungkin nggak ada ya, tapi mungkin ada ya kan. Dia baca ayat dulu atau apa gitu, kelamaan saudara. Orang jadi keburu semangat gitu. Jadi memang tugas kita di sini adalah menyanyi, ya udah. Narasi itu hanya untuk mendukung, untuk menjembatani lagu dari yang lagu pertama, lagu kedua seperti itu, untuk menjembatani saja. Jadi jangan terlalu lama bernarasi. Dan karena semakin banyak narasi ya, semakin banyak ngomong biasanya semakin keselipet-selipet lidahnya. Ya nggak saudara? Lebih baik cepat apa itu singkat tapi ngena. Oke, itu soal memilih narasi yang tepat. Cukup narasi yang tepat. Satu lagi. Oke, masih nangkep sampai sekarang ya? Nangkep ya? Masih jam 1 masih. Oke, ini yang untuk vokal, untuk WL, singer ya, atau penyanyi lah apapun itu adalah yang perlu diperhatikan. Yang kelima itu adalah ekspresi. Oke, ekspresi atau gestur saudara ya. Ekspresi atau gestur tubuh harus selaras dengan lagu atau dengan apa itu nuansa lagunya ya, supaya jemaah dapat terbangun imannya gitu. Jadi lagu itu bisa disampaikan dengan baik. Oke, ekspresi dan gestur ini perlu diperhatikan untuk kita semua saudara. Kadang ya saya lihat ada teman-teman yang nyanyinya lagu sukacita ya. Kalau sukacita gimana? Kaulah sukacita
kekuatan, pengharapan gitu. Mungkin ada jemaat itu yang datang, ada utang, lagi ada masalah, lagi berantem sama suaminya, sama istrinya gitu kan. Nah, ketika kita nyanyikan lagu Kaulah Sukacita, tapi dengan tadi sebelum saya overtone ya kan, datar mukanya, ya kan, agak bengis, ya kan. Kebiasaan juga ada yang lihat langit, saudara, lihat ke atas, mungkin grogi ya, lihat ke atas terus, pas ini jemaat udah pulang, nggak tahu, atau merem terus ya, saya grogian yang merem aja ya, jemaatnya udah pada ngopi. Oke, jadi itu kita perlu perhatikan saudara ya, ekspresi ya. Jadi ekspresi harus sesuai dengan tema lagu yang kita itu bawakan. Tatapan mata ya, jangan takut untuk melihat jemaat ya. Jemaat kan banyak saudara. Kalau saya lihat ke arah sana saja kan gak enak ya. Apa ada kecehan saya di sana gitu kan gak enak. Atau ke sana pun aja. Jadi harus rata, jemaat harus adil mendapatkan sorotan mata kita. Oke? Itu juga perlu diperhatikan, tatapan mata. Gerakan yang tepat, tidak berlebihan, ya kan? Kaulah suka, cuma usah gitu lah. Itu sebetulnya Anda sedang mencari perhatian. Ya biasa aja lah, dulu mau kita bukan penari juga, gerakannya jangan berlebihan. Artikulasi atau mimik muka juga kita perhatikan. Sukacita sambil senyum, sambil memancarkan sukacita, walaupun WL itu juga kadang ada masalahnya saudara ya. Siapa yang waktu nyanyi di panggung ini kadang nyanyi sukacita, ya sebetulnya habis berantem juga sama istri mungkin ya kan, bisa saja, tapi jangan bawa perasaan kita itu mempengaruhi jemaat saudara. Kasihan, kita memang harus benar-benar sesuaikan dengan lagu yang kita bawakan aja. Jangan sampai karena kita sedih, nyanyinya sedih terus aja jemaat nangis semua, dikira urapan, padahal sedih semua ya, dibawa suasana sedih gitu ya. Padahal itu bukan tujuannya ya saudara, tapi itu pesan ini nyampe ke jemaat. Oke? Artikulasi yang membuka, kemudian penampilan atau kostum ya, kostum juga perlu diperhatikan supaya tidak berlebihan juga. Jangan terlalu seksi juga, tapi jangan terlalu rapat juga pakai kerudung buka full juga gak bagus ya, atau terlalu rumbai-rumbai yang menarik perhatian ya, yang pas lah penampilan. Dan improvisasi yang wajar saudara. Saya tahu vokal ini adalah yang gampang untuk improvisasi gitu kalau nyanyi kan, ya kan, tapi jangan terlalu banyak supaya nanti gak mengganggu jemaat gitu. Harusnya Tuhan yang dimuliakan, karena improvisasi kita kebanyakan jadi enak ini keren banget ini, bisa nada kayak gitu ya, melikung kayak gitu ya, ilmunya apa ini gitu ya. Ya saudara, wajar saja improvisasi yang wajar. Mungkin improvisasi itu biasanya diperbolehkan setelah modulasi atau overtone saudara ya, itu boleh dilakukan gitu, tapi untuk di awal jangan, saya rasa jangan. Oke, itu saja dari saya. Tepuk tangan buat kita semua. Saya doa kita semua nanti dari pulang dari sini kita semua jadi orang yang luar biasa. Amin. Ya, itu saja dari saya. Ya. Terima kasih Mas Indro. Oke, saya tambahin 5 menit. Setelah itu mungkin Bapak Ibu Saudara bisa siapin pertanyaan, kita bisa bantu untuk pecahin bareng ya kalau ada permasalahan di tempat masing-masing. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kak Didik itu adalah efek dramatis untuk kita bilangnya ke micromanagementnya gitu ya, sampai ke bahkan per bar dari lagu kita atur. Itu efek dramatis lagu biasanya kita atur sampai seperti itu. Yang masih sampein itu efek dramatis dalam satu ibadah. Jadi itu juga harus ada pagernya, kayak kita kalau main bola gitu loh, main bola kan ada batasan ya. Kalau lapangannya kecil ya dibatasin kecil, tapi sama-sama masing-masing kita tahu, oh itu udah alto,
oh itu masih di dalam lapangan, kita masih bisa main. Kalau yang udah keluar, oh itu udah out, kita harus lemparan ke dalam misalnya. Ya, jadi kita harus tahu sama-sama batasan itu. Jadi kalau saya sedikit ambil garis tengahnya adalah untuk efek dramatis dalam satu ibadah, usahakan perhatikan nada dasar. Nada dasar itu jangan misalnya lagu pertama lagu worship ya, misalnya lagu worship di C, terus yang berikutnya lagunya di bass misalnya turun. Nah itu jangan. Seperti yang tadi Mas Yitro sampaikan, kalau bisa naik dari nada dasar, penentuan nada dasar itu juga sebetulnya ada tekniknya, cuman karena kita punya keterbatasan waktu, mungkin lain kali kita bahas, atau saya undang Bapak Ibu Saudara untuk datang ke Proskuneo ya, politik ya. Di Proskuneo itu akan dibahas secara mendalam. Ya. Yang kedua adalah tempo. Jangan buat tempo yang ini bicara mengenai efek dramatis dalam satu ibadah. Jangan membuat tempo misalnya di lagu lambat. Lagu lambat yang misalnya lagu kedua lagu lambat itu temponya lebih lambat daripada lagu sebelumnya. Itu bisa sih dilakukan, cuma kita akan lebih sulit untuk nahan dan untuk memainkan dan untuk menyanyikan. Lagu praise juga begitu. Misalnya nih ya lagu pertamanya Aku Diberkati. Terus sama-sama wah ini sama-sama di A nih, hajar aja ke apa itu lagu ini sumber kuatku, lagu itu misalnya, itu temponya jomplang banget, itu pemain drumnya pasti bakal kesulitan ya Pak Andre untuk nahan gitu. Jadi secara tempo itu juga tadi yang Mas Yitro juga sampaikan ya. Jadi batasan-batasan itu dipelajari. Pertamanya kalau tips dari saya, dari Kak juga sering sampaikan, tiru mati aja dulu hasil aslinya. Misalnya kita bisa lihat kan di YouTube, tiru asli aja dari situ, itu jauh lebih gampang. Setelah itu kita baru bisa tentuin. Nah, batasan dengan batasan-batasan itu kita memang semakin sempit. Ya, oh nada dasarnya misalnya dari nada dasar ini nggak boleh yang ini, kita semakin sempit. Temanya juga, tapi semakin mengkristal justru, semakin tujuannya itu semakin jelas. Jadi waktu kita susun efek dramatis itu di per lagu, di micromanagementnya per bar bahkan kita atur sampai ke tadi ke sinkopasi yang kata politik ya, atau ada break, ada modulasi, terus ada ritardando, itu kan bicara mengenai perketuk ya. Dan setelahnya tapi kita harus pikir juga sebagai WL dan worship team secara ibadah, secara keseluruhan. Pemilihan lagu, temanya harus sama. Jangan orang Bandung bilang gelang bentong gitu. Jangan temanya pertama dari kasih tiba-tiba ke apa ya Mas yang beda jauh misalnya. Nah, misalnya dari kasih tiba-tiba ke peperangan, loncat banget tuh. Yang bukunya juga susah. Itu ya efek dramatis di ibadah. Oke. Sebetulnya setelah ini ada satu lagi sesi yang namanya aransemen dan satu sesi lagi yang namanya flowing. Gimana caranya flow di satu ibadah dan gimana caranya arrange atau mengatur urutan lagu dengan baik. Tapi itu harus ada sesi yang lain. Jadi sekali lagi bukan promosi ya. Proskuneo adalah tempat yang baik untuk. Sebenarnya kita datang ke sini atas nama Sukawarna Worship, tapi dari tadi Proskuneo terus yang disebut karena memang judulnya training ya. Nanti malam baru Sukawarna Worshipnya keluar. Oke. Nah, kita punya waktu sekitar 5-10 menit untuk mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Silakan dari Bapak Ibu Saudara misalnya mau bertanya. Oke. Nanti Mas Yitro ya apa? Oke. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya. Tapi ini saya bilang dulu, ini jam makan kita telat jam apa ya? Benar? Masih semangat? Yang benar. Ya udah, izin sudah agak telat sedikit gak apa-apa ya. Masih terganjel tadi sama lemper. Oke. Ada yang mau nanya nih? Silakan. Silakan. Oke, yang depan dulu ya, sebentar ya. Jadi kamu ketemu pramuka. Shalom. Yang pertama saya mau tanyakan untuk menentukan nada dasar semua lagu itu khususnya untuk worship leader ya. Itu apakah lebih baik menentukan dengan range-nya kita sebagai worship leader atau dengan rata-rata suara jemaat? Gitu, karena
Karena yang lebih sering kalau misalnya kayak kita suaranya di cewek, Ya. pasti range-nya lebih rendah daripada Betul. suara laki-laki. Nah, kalau suara laki-laki itu yang kadang di singer pun kesulitan untuk mengikuti. Nah, itu boleh minta pencerahannya. Saya jawab ya, saya bantu jawab sekalian. Izin saya jawabnya dari sini. Saya setuju sama Ibu bahwa vokal kita itu terbatas. Sebetulnya Bu, pengelompokannya bukan cuma wanita dan pria. Wanita pun bisa banyak range. Ya, dia bisa suaranya bisa alto, dia bisa suaranya sopran, dia bisa suaranya nggak sopan. Sopran, Sopran, oh ya. sopan. Ya, nggak sopan terus nggak sopran ya. Jadi itu pun banyak pengelompakannya. Cuman tips saya adalah kenali spesifikasi suara sendiri. Itu yang paling penting. Karena suara kita itu akan menentukan kenyamanan kita waktu memimpin. Ini ngomong tentang WL ya Bu. Kalau WL cuma ngikutin suara jemaat kebanyakan cuman bisa nyiksa yang WL-nya juga. Nah, jadi kenali suara suara masing-masing dan karakter suara masing-masing. Biasanya wanita itu paling ini mungkin kelas sedikit ya 3-5 menit. Wanita itu masih nyaman nyanyi misalnya nada ini. Kita wanita boleh berdiri. Semua wanita and vokal. Oke. Wanita. Bareng-bareng kita nyanyi nada ini ya. Yang pria duduk aja. Ya, pria duduk dulu. Cewek ya. Nah, di sini saya udah mulai dengar ada suara head voice atau falsetto. Ini C nih. Ya, kalau D ini udah lebih banyak falsettonya daripada suara asli. Nah, itu adalah range kebanyakan suara wanita. C atau D, itu paling tingginya. Paling bawahnya biasanya juga sama, C yang -1. Oke, di sini udah hampir tidak terdengar suaranya. Itu tuh F -1. Jadi F yang 1 oktav di bawah. Jadi range wanita itu biasanya dari G -1 sampai ke C +1. Dari ini middle C-nya. Ya, jadi itu masih nyaman buat cewek. Cowok masih oke. Cewek udah lebih nggak bunyi suaranya. Nah, pemilihan nada dasar itu dipilih adalah lagu tertinggi. Nada tertinggi dari satu lagu itu nggak boleh lebih dari yang tadi. Misalnya Ibu adalah WL, jangan lebih tinggi dari C, karena suara wanita itu di C atau di D, paling sedikit di D. Misalnya lagu apakah ini kan nada tertingginya apa? Nah, ini udah ketinggian nih ya. Udah E dong. Buat cowok oke, buat cewek rendahin. Kalau misalnya di D, Itu di mana, Bu? ini D. D. Ini paling tinggi. Oh, ini satu lagi. Nggak ada. Yang lebih tinggi itu tadi. Yang paling tinggi, sorry. Ini tuh cis. Nadanya C-nya tuh cis, naik setengah dari nada tertinggi yang ibu-ibu nyanyiin tadi. Masih oke. Buat cowok, kalau saya naikin ke E masih oke. Masih oke. Buat cewek udah agak ngejerit, apalagi kalau di F misalnya. Oke, udah kesiksa buat cewek. Itu nada dasar, penentuan nada dasar tuh dari situ. Ini butuh banyak latihan. Saya contohinnya cuma cewek aja ya, karena kebenaran banyak cewek. Cowok juga sebenarnya sama prinsipnya. Menentukan nada dasar adalah dari situ. Nada tertinggi dari satu lagu itu harus masih dalam range kita menyanyi. Kalau ibu nyamannya masih di C, di C.
kalau bisa lebih detail bahkan setengah juga harus tahu. Misalnya saya dicek, enggak, saya bisa paling tinggi di cis, karena antara C sama cis itu berarti beda kunci antara D, nada dasar D sama nada dasar E mol, ya S. Itu tuh sangat berpengaruh sebetulnya. Ini butuh latihan dan kerjasama bareng sama musisi. Itu penentuan nada dasar. Mudah-mudahan membantu ya Bu ya. Oke, tepuk tangan ya Bu. Mungkin harus ada kerja sama-sama pemain musik kan Bu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak tahu, misalnya, aduh nada saya tadi gimana ya, tanya lah ke musik, apa itu ke pemain keyboard ya. Kayak gitu, konsultasi gratis. Oke. Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi setelah itu. Silakan di belakang. Di belakang Mas Itro. Di belakang kanan Mas Itro ada dong. Masih ada, berarti dua lagi nih. Dua lagi, oke, dua lagi yuk. Siapa lagi? Oke, izin bertanya, apakah WL itu berhak memarahi jemaat jika jemaat tidak bernyanyi? Karena waktu itu di TikTok pernah ada WL yang memarahi jemaat karena jemaat tidak nyanyi karena tidak tahu lagu. Waktu itu adik WA-nya atau jemaatnya? Jemaatnya ya, yang dimarahin kan. Silakan Mas Itro yang jawab ini Mas. Ya, jadi dia yang dimarahin. Iya, dia yang dimarahin. Silakan. Main game dia. Ya enggak lah, masuk. Nggak boleh ya. WL itu nggak boleh marah-marah ya, apalagi jemaat itu nggak boleh. Udah jelas. Jadi gini, sebetulnya tujuannya kita sebagai tim musik ya, saya bilang semua tim musik ini satu aja, menyampaikan pesan lagu ini supaya dapat gitu. Urusan jemaat nggak semangat atau apa gitu kan, kita nggak tahu kondisi masing-masing jemaat, atau siapa tahu dia sakit gigi suruh nyanyi kan susah ya. Jadi it's okay, tapi nggak usah juga ayo semangat langsung, nggak usah, karena tujuan kita bukan membuat jemaat itu keringetan ya, bukan membuat jemaat itu nangis bukan, tapi lagu ini nancep ke hatinya, dibawa pulang ya kan, terngiang-ngiang, dan ketika mereka menghadapi kehidupan nyata mereka tetap kuat karena lagu tadi itu nancep di situ. Itu pesannya yang penting gitu. Jadi memang kadang ya itu jadi kayak prestasi dari WL ya, kalau semua jemaat loncat-loncat gitu, wah itu prestasi itu keren banget itu. WL-nya berhasil juga sebenarnya. Percuma kalau apa itu esensi dari lagu itu gak masuk, itu percuma saya. Ya kan? Jadi apa itu esensinya itu lagu itu nancep dan memberkati setiap jemaat gitu. Oke, itu Saya mau tambahin. Ya, kalau jemaat WL marah-marah ke jemaat, terus jemaatnya dimarahin. Kalau saya sebagai leader musik sama Pak Daniel, itu pasti WL-nya diskorsi. Bener, karena tugas WL itu memang tantangan kita, bagaimana membuat jemaat itu merasakan suasana yang enak. Pertama dari pemilihan lagunya harus tepat. Mungkin ada satu WL tuh di Bandung itu sukanya menyanyikan lagu yang lagi viral. Lagu itu padahal itu untuk rema buat apa yang didapat dari Tuhan. Jangan dengar YouTube baru. Ya, jadi lagu itu seperti come and go. Jadi datang dan pergi. Lagu cuma untuk sekali dinyanyiin, lagunya susah, pemusik suruh belajar, habis itu dinyanyiin dan seabad kemudian baru ketemu lagi lagu itu. jemaat gak ngerti lagi. Iya, saking dan waktu nyanyi pun jemaat gak ikut. Cuma karena lagi viral gitu loh. Yang gitu-gitu tolong jemaat itu WL itu pemilihan lagunya yang harus ditata. Jadi jangan pilih lagu yang viral, tapi lagu yang kira-kira dibutuhkan jemaat saat ini apa? Ya, seumpama sekali Yesus selamanya Yesus, mungkin mereka lagi galau, mungkin walau 1000 rebab, seperti itu. Pemilihan lagu yang tepat. Kalau tepat, saya yakin jemaat pasti akan ngikutin. Dia usah paksa-paksa ya. Nah, saya punya pengalaman. Kebetulan kami pernah pelayanan di salah satu konglomerat Indonesia. Gedungnya itu punya salah satu konglomerat nomor 25. Jangan cari di Google ya, nanti ketahuan. Jangan. Nah, dia anak Tuhan dan kebetulan jemaat GBI tempat kami pelayanan. Nah,
Waktu kita PW berlangsung, ini saksinya ini. Begitu datang itu, kalau datang sekeluarga, soalnya gereja itu pakai gedungnya dia, sekeluarga dan duduknya paling depan. Dan begitu datang, begitu dari awal sampai akhir berdiri sih ikut berdiri, tapi gini, Tuhan juga gini, nggak ada gini, tepuk tangan juga enggak, diem. Kebayang saudara, WL kalau ngadepin jemaat kayak gitu itu serombongan sekeluarga, gimana rasanya? Hatinya jatuh, tuh Tuhan. Tapi puji Tuhan kita punya seorang WL yang nggak perhatiin, dia pikir saya melayani Tuhan, maksudnya saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Udah lihat itu aja, mau saya lihat jemaat, biar Tuhan yang beracara sama jemaat yang seperti itu. Toh kita marahin dia pun dia konglomerat, kita yang hilang. Gitu, bener. Waktu itu kita akhirnya cuma ini, dan puji Tuhan lama-lama dan kita berkali-kali, beberapa kali pelayanan ke Batam juga ada jemaat yang awalnya seperti nggak mau ngikutin, tapi begitu nyampe itu, begitu pas doa, pas firman Tuhan nangis, berarti kena dilawat Tuhan melalui pujian penyembahan. Kadang jangan WL tuh berkecil hati lihat jemaat seperti itu, enggak, langsung alihin fokus, kita fokus ke Tuhan aja, nggak peduli. Ya, yang penting kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Itu aja. Oke. Itu Tuhan berkati. Satu pertanyaan terakhir ya. Silakan. Dua lagi, oke. Yuk. Mau tanya tentang WL juga. Jadi kan kita sebagai WL kan harus memperkaya lagu. Nah, seringkali kita cari-cari lagu kan untuk menyesuaikan dengan tema. Ada lagu baru gitu loh. Sedangkan kan jemaat nggak semuanya di kehidupan sehari-harinya suka mendengarkan lagu rohani mungkin. Jadi bagaimana caranya kita membawakan lagu baru di tengah-tengah jemaat kayak gitu. Soalnya kan kadang mereka ada yang mau ikut nyanyi, ada yang cuma diem aja. Ya, oke. Sebelum Mas Citro jawab ya, mungkin kalau Didi juga nggak jawab. Biasanya kita bawain lagu baru, jangan lebih patokannya ini tips sorry, bukan patokan yang firm mati gitu ya. Tips dari kami adalah jangan bawakan lagu baru lebih dari satu lagu baru dalam satu ibadah. Jadi kalau jemaat harus belajar ya satu lagu aja. Jangan kita misalnya bawakan 4 lagu, 4-4-nya lagu baru, lagu asing itu mereka akan berat dan akan habis waktu untuk belajar daripada untuk nikmati lagunya. Yang lebih penting mana? Yang lebih penting sebetulnya jemaat diberkati sama lagunya, bukan belajar lagu barunya. Nah, tipsnya adalah kalau kita bawain lagu baru, bawain itu dari refnya. Karena biasanya refnya itu melodinya biasanya easy listening. Itu diulang-ulang baru beberapa kali, bahkan Pak Welir Kau tuh beberapa kali perkenalkan lagu-lagu baru ke kita, ke GBI ya, bukan cuma gereja kita. Itu dari refnya dulu 2 bulan baru dia nyanyiin baitnya gitu. Itu tipsnya kalau lagu baru. Mungkin kalau Didik ada tips kalau untuk lagu baru sebelum ke Mas Citro. Ya, kalau untuk lagu baru saudara, biasanya kalau di kita dulu, biasanya kalau lagi pas persembahan tuh mulai dikenalkan. Oh iya. Dari pas persembahan. Jadi kan biasanya persembahan hari gitu kan, hari kemerdekaan persembahan. Nah, biasanya kita memperkenalkan lagu baru di situ. Diulang-ulang aja di situ. Begitu selesai persembahan kan biasanya nanti mereka makin berdiri lagi lah, suruh nyanyi lagi. Jadi diulang-ulang aja. Tapi seperti kata Pak Daniel, pertama perkenalkan sebagian dulu aja, refnya dulu aja. Kayak contoh mungkin pengalaman Pak William itu Goodness of God. Sekarang kan ngetren kan, tahu kan Goodness of God? Itu dulu yang kami tahu pertama itu dari Pak William. Dia pertama dia kenalkannya itu di refnya dulu. Karena apa? Kata-kata paling simpelnya di situ. Berkali-kali dia. Cuma ref aja, berkali-kali dia nyanyi. Begitu lihat responnya ternyata mulai kena, baru mulai perkenalkan baitnya. I love you Lord. Mulai. Terus habis itu mulai masuk. Tahu lagu itu? Nah, itu
itu caranya, itu salah satu strategi pemasaran WL gitu ya. Jadi saudara harus tahu yang hal-hal kayak gitu. Oke, coba Mas Ditro gimana? Oke. Contoh lagu yang isi listening coba dikira. Bersyukur selalu, saudara atas kebaikan-Mu. Ada yang tahu? Tiada anugerah-Mu berlimpah atasku, tiada seperti-Mu, Yesus. Itu lagu kita. Enak ya lagunya ya, dapatkan segala. Tonton di YouTube. Ya. Oke, ini salah satu contoh dari apa kita bawain lagu itu juga seperti itu. Kita bawainnya dari ref beberapa kali muter dari jemaat. Kita lihat respon ininya jemaat baik, baru Mas Itro bawain full version. Baru habis itu biasanya malah sering kali kita tuh yang di depan, jujur kita menikmati jemaat. Kita yang di depan semua diem dan jemaat yang nyanyi. Biasanya kalau momen itu sudah terjadi, waduh, saya sangat diberkati. Saya di panggung dan saya lihat paduan suara yang segini besar, misalnya ini semua penuh oleh jemaat dan mereka nyanyi satu lagu, nyembah Tuhan, angkat tangan tanpa kita. Itu salah satu bukti juga bahwa ini di depan ini juga sebenarnya nggak perlu amat kalau mau datangin hadirat Tuhan. Kalau Tuhan mau lawat, Tuhan mau lawat. Gitu. Mudah-mudahan itu menjawab ya untuk lagu baru. Tepuk tangan. Satu pertanyaan terakhir. Aduh, Mas katakan ya. Junior tepuk pramuka. Di situ kan untuk setiap musik itu ada satu monitor kan. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya kan monitor itu kan penting banget. Iya. Kalau misalnya ada 5 musik, tapi monitornya cuma 1 atau 2 digabung itu gimana? Oke, adik main musik atau WL? Main musik. Main musik apa? Iya, drum. Oh, main drum. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya satu monitor terus gimana gitu ya? Ini bicaranya mungkin saya lebih luas ke keterbatasan alat ya. Keterbatasan alat kadang-kadang malah yang lebih ekstrim, satu gereja cuma ada pemain drum sama pemain keyboard misalnya gitu loh, nggak ada pemain bassnya misalnya gitu. Jadi kalau saya nanti mungkin teman-teman ada yang bisa nambahin ya. Kalau saya pribadi sih, kita penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Di ibadah itu adalah penyembahan kita, salah satunya mempersiapkan bukan cuma di hari ibadahnya, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, itu penting. Tapi kalau memang sudah terbatas, segalanya terbatas dan memang kita udah usahakan dan nggak ada, ya terima aja. Kalau saran saya, monitornya misalnya seperti itu, pisahin antara yang frekuensinya rendah sama frekuensinya tinggi. Jadi misalnya bass itu sendiri aja monitornya untuk bareng-bareng satu. Nah misalnya gitar sama piano cuma ada satu keyboard atau cube, itu disatuin nggak apa-apa. Mainnya tapi jangan balapan. Ada tekniknya juga main supaya pemain gitar sama pemain keyboard itu nggak balapan. Atau pemain keyboard misalnya keyboardnya ada 2 tapi monitornya cuma 1, ya itu juga sama bisa diatur dari cara mainnya. Cara mainnya misalnya yang keyboard keduanya harus hati-hati dengan pemilihan frekuensi yang dipilih oleh leadernya. Jangan nabrak, karena kalau nabrak masing-masing jadi nggak bisa dengar gitu ya. Itu misalnya pemain gitarnya ada 2 atau bahkan pemain gitar ada, keyboardnya ada 2, bassnya 1 tapi monitor cuma 2 misalnya. Yang drum udah aja kita dengar dari akustiknya, dari aslinya, nggak usah dimasukin ke monitor. Si bass sendiri, nah alat-alat musik yang lain yang frekuensinya dari menengah sampai ke atas itu disatuin di satu cube nggak apa-apa. Dan semuanya dihadapin ke pemain musik dan ke WL. Oh ya WL juga harus dimasukin ya, masukin ke ke monitor. Nah ini jawaban simpel saya. Tapi mungkin saya mau jawaban dari kita juga bawa sound engineer dari Bandung. Tepuk tangan dong. Boleh jawab yang misalnya cube-nya cuma 1 atau 2
pemain musiknya banyak Oh, gimana? mungkin tadi kan pas ditanya vokal dikit ya, pemain musik. Sisanya sound engineer. Sound engineer, oh iya bisa jadi. Udah bisa jawab dari sana, bisa Silakan. Tapi Jawab dari sini ya. Oke, silakan. Ada yang jawab dari belakang. Iya. Enggak, kalau keterbatasan alat ya harus saling mengerti, harus saling berbagi, nggak boleh satu lebih menonjol dari yang lain. Jadi semua harus rata suaranya. Seperti itu aja secara teknisnya. Thank you, Pak Frans. Ya, cukup ya. satu lagi kok katanya. Masih ada satu lagi, oke. Ya, Kayak makanan nggak silakan. cepet dikit. Tapi seksi konsumsi harus nambah porsi kayaknya soalnya saking kelaparan ya. Bercanda. Silakan. Shalom. Shalom. Ya. Sorry, mau tanya nih di depan satu gereja atau satu grup? Satu gereja. Satu gereja apa nih? PPB Bethlehem. Oh, wow, semangat. Ya. Wow. Ya. Oh iya. Ini saya mau nanya dari sekian aja sih. Biasanya kan kami pakai referensi lagu itu kan kadang ada interlude ya. Oke. Nah, cuman ketika dalam satu rangkaian lagu itu semuanya diberi interlude, apakah itu akan istilahnya merusak satu susunan lagu atau bagaimana? Dalam artian apakah interlude itu wajib? Oke. Dalam present worship. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebetulnya ada kelas khusus yang namanya kelas aransemen. Di dalamnya dibahas interlude, bridging, gimana bikin intro, gimana bikin ending dan lain-lainnya. Tapi mungkin ini kalau Didik aja yang bahas ya, Didik. Interlude, silakan. Tentang interlude. Jadi gini ya, kalau di kami kita lihat-lihat dulu interlude-nya. Kalau kira-kira interlude-nya membuat terlalu lama, pertama kalau terlalu lama kita akan potong. Kita ambil tapi dipotong. Ya, nggak ambil seluruhnya. Kayak contoh umpama datang dan bertahta itu kan. Itu masih di situnya udah potong. Sebenarnya bukan permintaan kita, WL-nya biasanya, bukan WL yang ini yang satunya. Jadi minta dipotong karena mungkin WL yang satunya itu suka nari, mungkin narinya kecapean banget. Enggak, memang ada beberapa hal yang membuat takutnya itu jadi tanda kutip jemaat terdistract dengan kerumitan musiknya, ngerti nggak? Yes. Kerumitan musiknya nanti terdistract ke sana. Jadi mereka bukan ini jadi kayak kita yang show jadinya. Jadi ada beberapa yang kita yang sederhana kita ambil. Jadi kayak contoh lagu, kayak contoh nyalakan apimu gitu kan, itu kan ada interlude-nya. Nah terus itu kita ambil karena contoh de la sol mi re mi sol la mi fa mi re la si sol mi re mi sol la, itu kita ambil karena itu nggak terlalu gimana itu jadi gini, fungsi interlude sebetulnya itu untuk merubah mood suasana, jadi suasana biar di refresh gitu ya. Dengan jemaat kita ajak, mungkin mereka dikasih narasi sambil mari kita, maksudnya diajak menari gitulah, menari dalam hadirat Tuhan gitu kan. Nah itu suasananya pun akan refresh mereka, ada suasana yang berbeda, mengubah mood dari itu. Biasa kan habis itu diem kan. Jadi pentingnya interlude itu di situ sebenarnya untuk merubah suasana itu. Nah, soalnya orang kan akan bosan ref lagi gitu, ya. Ini jadi untuk mengubah moodnya. Gitu. Ya, tapi ingat, saudara lihat kerumitannya. Kalau terlalu rumit, mendingan jangan. Betul. Potong. Coba sederhanakan lah, bikin interlude-nya disederhanakan aja. Terus pertanyaan yang kedua, kalau lagu lambat gimana? Lagu lambat kan kadang ada interlude, ada yang nggak pakai interlude kan. Tapi kalau kita lagu lambat biasanya WL membuat interlude-nya dengan apa? Dengan musik menyanyikan refnya, musik instrumental refnya. Jadi jemaat diajak nyembah di situ. Ya kan biasa gitu kan? Biar musik memuji Tuhan, jemaatnya langsung diajak nyembah. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Sambil itu
ambil musiknya instrumental. Ngerti kan maksud saya? Nah itu paling alternatifnya seperti itu. Yang pasti diujinya gini, saudara lihatnya pertama jangan sampai membuat distract jemaatnya. Ya, jangan saudara jemaat sampai wow gila pemain drumnya keren banget deh. Jadi bukan Tuhan yang keren, tapi apa? Tuhan yang keren. Jadi mengalihkan fokus. Ya itu. Ya ini yang harus saudara ingat, imam musik fokusnya waktu di fokusnya ke jemaat, ke Tuhan. Ya Tuhan dan jemaat, tapi tetap nomor satu Tuhan. Sebaliknya jemaat, kita harus bawa jemaat untuk fokus ke Tuhan, bukan ke kita. Ya, oke. Jangan sampai WL mencuri kemuliaan Tuhan. Oke, itu aja kalau dari saya. Kalau begitu Kita. Oke, dari mana? Bethlehem. GBI. Bethlehem. Kayaknya dulu ada siapa Pak siapa yang udah meninggal? Yang dari Suropati dulu kan. Tadi saya ngobrol dengan Dicontohnya nanti ya pas ibadah nanti sore ada. Oke, kalau masukan dari saya adalah interludes. Betul yang kata Ko Didik, waktu kita dalam satu ibadah raya hari Minggu, kalau menurut saya fokusnya itu nyembah, dan jemaat harus lebih banyak nyembah. Jemaat harus bersama-sama dengan worship team di depan, jadinya congregation gitu loh yang menyembah, bukan cuma yang di atas. Kalau interludes cenderung berat sini yang nyembah, yang di sana berat nonton gitu. Tapi kalau misalnya lagi live recording, jadi saya share, kita share juga ya pengalaman kita. Yang album Sukarna Worship itu tuh take-nya satu kali. Biasanya kan satu album 10 lagu itu bisa satu lagu itu 2 jam gitu kan ya take-nya. Ini enggak. Kita take itu yang kita ambil memang dari awal, kita pengen yang kita ambil itu suasananya. Jadi 10 lagu semuanya itu di take seperti ibadah. Nggak ada ngulang, ini refnya salah nih, enggak. Kita take satu kali dari awal sampai 10 lagu itu semuanya di take satu kali take, nggak ada pengulangan yang apa namanya, oh ini kita retake ya, no. Karena yang kita mau ambil adalah apa, intinya adalah kita mau ambil waktu siapapun yang lihat, siapapun yang dengar di YouTube atau dimanapun, di Spotify, mereka bisa rasain bahwa yang lagi di situ tuh lagi nyembah, bukan lagi perform. Tapi karena momennya ada di situ, jadi kita mainkan full version, interlude-nya full version. Dan ada satu lagu waktu kita mainin lagu waktu kita record kasih setia, lagu itu ya, lagu itu tuh, dan tiba-tiba setelah lagunya selesai, harusnya di lagu berikut itu project director udah bilang dari belakang ke monitor kita, siap-siap lagu yang berikutnya. Tapi saya ambil alih di situ karena saya ngerasain hadirat Tuhan buat kita nyanyiin satu kali lagi lagu ini refnya. Saudara bisa lihat di YouTube, justru waktu pengulangan itu justru saya rasa bahwa disitulah momennya gitu loh, karena yang nyanyiin berikutnya adalah pencipta lagunya dan dia sendiri rasain wah di situ dia dapet banget. Jadi momen itu penting, apalagi kalau kita memang seperti yang tadi kita jelaskan di awal, kita ini worship band, bukan sedang perform, bukan sedang jemaat menonton orang di panggung gitu. Jadi fokusnya apa? Interludes itu harusnya bikin kuat suatu lagu, jangan sampai interludes malah ngambil fokusnya orang untuk jadi lagi lihat show gitu. Itu mungkin cukup ya Mas Indro. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, cukup menjawab ya saudaraku ya. Mungkin kalau masih ada banyak pertanyaan boleh nanti tonton YouTube kami di Sukarna Worship, beberapa album di situ aja tanya, Mas kalau ini gimana? Nanti kita jawab di sana ya. Kita aja ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua, semangat semuanya. Oke, nanti sore datang lagi tempat ini, kita akan konser doa sama-sama. Ya, puji Tuhan. Ini Kota Batu menyembah jam 6 sore. Oke. Ya. Kita akan tutup. Wah, luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Yesus Tuhan. Warna Worship yang sudah memberikan materi yang luar biasa untuk kita semua. Beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara,
Kita akan membagikan sertifikat secara elektronik kepada semua peserta yang hadir pada siang hari ini. Nanti akan dikirimkan melalui koordinator masing-masing gereja, ya. Mungkin ada yang belum menulis nama lengkap dan lain sebagainya, nanti silahkan bisa dikoordinir oleh koordinator. Lalu, jika kita sudah diberkati melalui pelatihan ini, semua diberkati? Iya, kami mengundang semua dapat menikmati berkat Tuhan melalui konser doa nanti malam jam 6 sore di tempat ini. Selanjutnya, kami menyediakan makan siang juga untuk Bapak Ibu Saudara. Nanti meja yang paling kiri dikhususkan untuk tamu, ya. Tim yang pada saat ini memberikan materi kepada kita dan juga hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara peserta akan di sebelah kiri lebih ke kanan, ya, di meja yang lebih besar. Ya, kita akan tutup dalam doa. Saya minta dengan kasih Bapak Pendeta Mikael Muludi boleh menutup di dalam doa. Ya, puji Tuhan, semua diberkati. Semua lapar? Lapar ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita belajar untuk menerapkan dalam gereja masing-masing, ya. Nanti kalau saudara semua sudah seperti tim worship dari GPI Sukawarna, ya. Nanti kita ke Bandung, ya. Kita ke Bandung. Gantian kita yang ngajari orang Bandung. Oke, terima kasih Bapak-bapak yang luar biasa yang telah memberkati semua para pelayan yang hadir pada siang hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri, saya memberikan tantangan bagi WL yang berani maju ke depan, memimpin dan sekaligus memilih pujian untuk menghantar kita ke doa berkat atau doa penutup. Bayangkan, saudara sedang melayani di GPI Sukawarna. Ayo, siapa yang berani? Iya, silakan. Ayo, siapa yang berani? Tepuk tangan dulu. Gila. Ya. Mari jemaat kita bagi berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau baca doa yang luas. Kiranya Engkau berkati aku beriman.
mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Engkau telah membekali kami lagi, para hamba-hambamu, para pelayan yang siang hari ini boleh bersama-sama di tempat ini. Kehadiran kami tidak sia-sia, karena Engkau telah memperlengkapi kami, supaya kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu, bahkan yang bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang kami layani. Biarlah Tuhan terus memakai kami sekalian. Tuhan memberkati tim dari Bandung yang sudah melayani kami, dan biarlah kiranya Tuhan menolong dalam segala pergumulannya. Kami berdoa untuk kegiatan kami sebentar sore. Kiranya juga Tuhan menolong apa yang sudah kami rencanakan bersama untuk membawa Kota Batu menyembah. Kiranya Tuhan melawat Kota Batu, menghadirkan seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di Kota Batu, untuk boleh hadir bersama-sama di tempat ini menyembah Tuhan di Kota Batu. Memberkati setiap hamba-Mu yang melayani, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Bapa. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan